nanti terkait dengan semester itu. Jadi saat ini memang khususnya itu diperuntukkan di semester 6 ini. Kalau masih semester 4 kan juga masih belum boleh magang, belum cukup untuk magang. Jadi sebenarnya semester 6, kalau dulu ada yang semester 8 tapi dia hanya ikut terus kemudian lulus gitu. Jadi tidak dipakai untuk rekognisi. Tapi terutama akan lebih optimal di semester 6 ini. Jadi sebaiknya saya sarankan yang semester 6 aja yang ikut di program ini. Ini akan lebih optimal. Kecuali kalau semester 8 tapi belum selesai ininya mata kuliahnya, tapi nggak mungkin ya. Nah, kemudian mekanisme dari magang gitu ya, prosedur magang yang di UNS itu seperti apa? Jadi ini itu penempatan semesternya, kemudian mekanisme magang. Tadi secara umum sudah kita sampaikan, tapi ini secara detail yang di UNS. Gitu. Kalau tadi berlaku nasional kan seperti itu. Tadi saya ambilkan di di buku sakunya Kampus Merdeka kan gitu. Tapi ini yang berlaku di UNS secara khusus. Jadi mahasiswa UNS ini mendaftar magang gitu ya. Mendaftar magang itu bisa di PMMB FHCI ini. Bisa perusahaan yang kerjasama dengan universitas kerjasama universitas, bisa yang di fakultas, barangkali ada kerjasama dengan perusahaan mana, bisa langsung ke perusahaan yang lain. Ini ada boleh daftar itu. Setelah mendaftar, tentu saja nanti akan ada seleksi dari perusahaan itu kan, seleksi oleh perusahaan, Anda diterima apa enggak? Kalau diterima, oke itu ya. Nah, ingat, setelah Anda diterima, langkah berikutnya, ini khususnya yang saya jelaskan memang untuk rekognisi gitu ya. Di luar itu kami tidak menjelaskan itu. Itu ya. Ini di match up posisi magang dengan rancangan rekognisi oleh program studi. Artinya ini apa? Match up ini. Kalau ini kan match up perusahaan cocok, oke diterima. Kalau ini cocok enggak mata kuliah yang akan Anda ambil, yang akan Anda tinggalkan selama 1 semester tadi dengan magang ini. Nah, ini yang tahu prodinya gitu. Nah, misalnya saya prodi pendidikan misalnya, kemudian magang di perusahaan, ini ada nggak mata kuliah yang cocok ini gitu ya? Bisa nggak kemudian nanti menggantikan gitu ya? Nah, jangan sampai nanti Anda sudah magang tapi nggak bisa menggantikan. Itu bukan ini ya, artinya silahkan itu urusan dengan prodi, artinya komunikasi dengan prodi. Saya nggak bisa menjelaskan satu persatu ke prodi, nggak mungkin gitu. Itu sangat masing-masing berbeda-beda, masing-masing prodi berbeda. Barangkali prodi yang lain cukup mudah untuk mengakomodir magang menjadi mata kuliah yang ada. Barangkali prodi yang lain agak susah apa yang harus diinginkan. Nah, itu nanti harus Anda komunikasikan dengan prodi untuk bisa direkognisi tadi. Itu penting ini. Nanti kalau Anda sudah diterima, atau bahkan mulai sekarang bisa Anda komunikasikan juga. Kalau nanti saya magang sebelum diterima, tapi kalau nggak diterima ya sudah nggak jadi kan gitu. Nggak jadi magang kan gitu. Tapi mulai sekarang bisa saja dikomunikasikan dengan prodi. Atau nanti kalau Anda sudah diterima sebelum Anda magang, tapi sebenarnya baiknya sekarang itu udah clear ya. Jangan sampai nanti Anda sudah diterima kemudian nggak jadi gitu kan. Nah, ini sayang sekali. Artinya apa? Peluang ini kan banyak diperebutkan oleh banyak universitas gitu. Tahun kemarin aja kita hanya dapat 30 gitu. Hanya dapat 30. Dari 30 itu kemudian ada beberapa kendala karena proses kemarin kondisinya kan juga enggak ini ya. Ada yang berangkatnya tertunda di semester berikutnya. Ada kemudian yang enggak jadi karena ya tadi karena kondisi yang tidak tentu ini, karena kondisi pandemi ini, sehingga dari 30 tidak bisa berangkat semuanya dengan berbagai persoalan gitu kan, karena juga ada pandemi, ada hal-hal yang lain gitu. Nah, diharapkan kalau yang ikut ini sudah bisa untuk ini menggantikan mata kuliah, sudah bisa dipastikan, sudah bisa dikomunikasikan dengan prodinya gitu kan. Saya mau magang di PMMB ini, nanti bisa enggak gitu kan. Kalau bisa Anda daftar gitu. Kalau kemungkinan enggak gitu ya, dan Anda enggak berangkat gitu ya, mendingan Anda enggak daftar. Jadi bagi yang sudah daftar mungkin ragu-ragu atau enggak jadi, tolong dikomunikasikan. Sehingga nanti kalau waktu proses match up itu, atau kita kirim ke
ke FHCI itu sudah memang benar-benar siap untuk magang. Gitu. Takutnya gitu, banyak yang mundur kan sayang gitu, menghapus kesempatan yang lain gitu. Dan di situ sebenarnya juga akan menyusahkan perusahaan. Perusahaan nanti akan mencari penggantinya gitu. Dan itu juga nggak mudah gitu. Sehingga kadang-kadang mundur dengan persoalan-persoalan yang semacam itu. Itu ya, jadi ini menjadi penting proses match up posisi magang dengan rancangan rekognisi. Intinya jelasnya adalah apakah mata kuliah yang saya tinggalkan nanti bisa diganti dengan magang gitu ya. Nah, itu yang tahu adalah prodi gitu ya. Yang tahu prodi gitu ya. Itu silakan. Kalau oke, kalau enggak ya berarti enggak jadi kan ini. Nah, kemudian setelah nanti oke, kemudian Anda magang, ada ditetapkan dosen pembimbing magang di prodi gitu. Nah, nanti pembimbingnya magang nanti juga ngasih pembekalan, artinya ini sangat tergantung dari prodinya. Paling enggak harus ngapain, pesan apa, harus sebelum berangkat, mesti Anda udah harus komunikasikan dengan pembimbing Anda sudah ada pembimbing, mendapat pembimbing. Nah, kemudian proses berikutnya kita akan MOU, kalau ini nanti CBC yang akan fasilitasi MOU dengan perusahaan, nanti akan kita komunikasikan, terus ada MOU-nya gitu. Nah, setelah itu kemudian perusahaan menetapkan mentor atau supervisor dari perusahaan untuk magang Anda. Nah, kemudian yang kalau nanti Anda sudah magang, tolong ini menjadi penting gitu ya, Anda menyusun dokumen magang. Apa gitu? Jadi harus ada ya magangnya apa, kalau ini BMMB ini sudah jelas persyaratannya apa gitu, udah gitu ya. Udah. Artinya ini harus ada, harus Anda buat gitu ya. Terus kemudian kompetensi yang akan dicapai. Nah, ini tolong nanti ini dikomunikasikan dengan pembimbing magang dan juga mentornya gitu. Nah, ini dokumen ini menjadi penting untuk apa? Tadi menggantikan tadi. Anda ngapain tuh, termasuk logbooknya nanti. Kalau kemudian Anda magang tanpa ada dokumen apa-apa, kemudian selesai, proses nanti mengakuisisi atau merekognisi mata kuliah Anda menjadi mata kuliah magang Anda menjadi mata kuliah, problem nggak ada buktinya, ngapain gitu kan? Anda di sana gitu kan? Harus ada ini, oh ada ini yang akan saya capai gitu. So, ini format monggo aja, ini nggak ada format, tergantung dari perusahaannya. Yang penting ada dokumen-dokumen untuk menyediakan ini, untuk membackup proses pengakuan tadi. Gitu. Jadi buktinya apa? Kalau Anda kuliah itu kan juga ada absennya, ada ujiannya, ada apanya. Kalau Anda nggak punya dokumen apa-apa kan nggak bisa itu. Ini tolong dibuatkan nanti ini. Jadi terutama ini logbook tadi selama di sana, kurikulum dan silabi ini, jadi sebetulnya intinya kurikulumnya apa, artinya yang akan Anda capai itu nanti apa. Gitu. Akan mendapatkan apa, keterampilan apa, yang akan apa, Anda melakukan apa, itu rencananya gitu ya. Ya kurikulumnya, kuliah itu kan ada kurikulumnya, ada mata kuliah ini nanti ada silabinya kan gitu kan, semacam itulah. Itu nanti akan ngapain gitu. Ini dokumen, ini menjadi penting untuk mengganti mata kuliah. Kalau dulu nggak dipakai rekognisi, kayak gini ini nggak terlalu penting gitu ya. Artinya Anda nggak butuh dokumen ini, ya sudah, yang penting magang, udah dapat sertifikat, sudah kan, nggak diakui untuk mata kuliah. Tapi kalau untuk diakui mata kuliah ya perlu dipersiapkan ini. Gitu. Nah, ini sebagai pedoman sebelum kemudian Anda melaksanakan magang, terus nanti Anda juga membuat laporan pertanggungjawaban magang, pasti ada gitu. Ada evaluasi oleh di sana, itu mengikuti di perusahaan sana ada mentoring, ada setiap beberapa periode ada evaluasi gitu. Nanti mengikuti mekanisme yang ada di perusahaan, termasuk juga pembimbing nanti bisa lewat daring dan lain sebagainya memantau Anda gitu ya. Terus kemudian setelah selesai Anda mendapat sertifikat industri gitu ya, jadi sertifikat dari perusahaan gitu. Nah, untuk ini nanti bisa ada lanjutan lagi sertifikat kompetensi, tapi itu belum tentu diberikan, tergantung dari perusahaannya. Apakah Anda dapat, jadi 2 sertifikat industri sudah pasti, nanti sertifikat kompetensi tergantung dari perusahaannya. Nah, kita nggak tahu, memang sebagian besar memang tidak dapat sertifikat kompetensi, tapi hanya dapat sertifikat industri. Kalau bisa dipahami ada 2 sertifikat. Sertifikat industri berarti yang mengeluarkan adalah perusahaan itu. Kalau sertifikat kompetensi yang mengeluarkan adalah lembaga sertifikasi LSP. Yang itu akan difasilitasi oleh perusahaan. Jadi pada program ini bisa jadi sampai ke sertifikat kompetensi, tapi bisa juga tidak gitu. Kalau pengalaman tahun kemarin memang banyak yang tidak sampai ke sertifikat kompetensi. Tapi kalau
sertifikat industri pasti dapat. Itu ya yang perlu dijelaskan. Jadi ada dua macam sertifikat tadi, yang satunya belum tentu Anda dapat. Sangat tergantung dari perusahaan. Nah, kemudian nanti konversi ke mata kuliah, rekognisi magang oleh program studi tadi. Ini makanya di sini tadi ada proses merekognisi rancangannya dulu, karena ini setelah ini kalau di sini nggak ada, nanti tiba-tiba sini nggak cocok kan juga sudah dilaksanakan ya rugi. Sebenarnya juga tidak terlalu rugi, Anda punya pengalaman magang, tapi sayang kan kalau bisa direkognisi kan akan lebih optimal ininya apa itu pelaksanaannya. Ini kira-kira itu. Nah, kemudian selesai melaporkan. Nah, itu kurang lebih ininya prosedur dari magang yang ada di UNS. Nah, kita masuk ke berikutnya adalah ke PMMB. PMMB itu apa? Jadi sebuah program yang itu dikelola oleh FCI, Forum Human Capital Indonesia, yang mengorganisir magang tadi ke BUMN-BUMN, yang ini tahun 2021 itu sudah menuju 2021.000 gitu ya. Tahun sebelumnya sudah 19.131, itu yang sudah jalan tahun-tahun kemarin dari total seluruh Indonesia gitu ya. Nah, ini saya kira programnya itu Anda bisa baca di panduannya. Magang itu apa, untuk keterampilan dan keahlian gitu ya. Terus kemudian ini roadmap-nya perjalanannya mulai dari 2000, pelaksananya mulai dari 2018, cuma di 2017 itu sudah ada kesepakatan. Nah, gitu UNS itu juga sudah mulai ikut sejak awal, sejak masih belum program itu masih dalam pembahasan, kita ikut dari awal. Terus kemudian jenis programnya tadi, makanya magang ada dua sertifikat tadi, bersertifikat industri dan bersertifikat kompetensi. Jadi yang industri sudah pasti, yang kompetensi belum tentu. Jadi nanti bisa itu. Nanti mana yang dapat itu sangat tergantung dari perusahaan. Jadi kita nggak tahu nanti dapat apa enggak, ya nanti setelah Anda magang nanti dapat apa enggak itu dengan tergantung dari perusahaannya. Sangat tergantung dari perusahaannya. Yang wajib perusahaan ngasih itu adalah industri ini. Nah, berikutnya kalau kemudian nanti sampai ke sini itu ya alhamdulillah gitu. Intinya di situ. Nah, kemudian cara kerjanya sebenarnya gini. Jadi Anda itu kan melamar, tadi saya jelaskan ada dua jalur gitu ya. Anda melamar makanya nanti kalau ada yang jurusan tadi, ada yang akuntansi dan teknik tadi, ada yang di Wika tadi, kalau sesuai jurusannya bisa langsung ke Wika, itu nanti langsung dengan perusahaan Wika gitu. Tapi kalau Anda yang di FHCI, nanti yang kita sebagian besar gitu, kalau yang Wika kan hanya 2 prodi aja gitu, itu hanya sampiran. Yang utama adalah nanti di sini, Anda melamar lewat pusat karir, di dalam hal ini adalah CBC nanti akan mengkompilasi itu, kemudian akan mengupload di webnya FHCI, yang bisa mengupload hanya pusat karir gitu kan. Jadi Anda harus lewat pusat karir. Kalau di pusat karir di perguruan tinggi masing-masing, jadi kalau ada perguruan tinggi di luar UNS ke kita, kemudian nanti ya nggak terupload, percuma aja gitu kan. Nggak bisa gitu kan. Jadi di pusat karirnya masing-masing. Nah, kalau perguruan tinggi belum terdaftar di LHCI, belum ada MOU-nya, ya tentu saja nggak bisa. Tapi kalau UNS sudah masuk di sana gitu. Nah, nanti akan di-match-kan oleh perusahaan. Setelah match, nanti akan ada pengumuman yang ter-match up itu berapa gitu ya. Jadi setelah ter-match up, nanti kita komunikasikan dengan perusahaan. Oh, ini mahasiswa ini dengan ini nanti akan di sini, terus kemudian oke, klop, kita berangkat. Jadi masih setelah nanti pengumuman masih dicocokkan lagi gitu ya. Jadi yang ter-match up nanti mungkin ada tidak kecocokan ya. Tapi diharapkan kalau yang ter-match up itu sudah nanti bisa berangkat semua. Nah, persoalannya adalah Anda ditempatkan di BUMN mana, di tempat mana, itu belum ada gitu kan. Sangat tergantung dari sana. Programnya itu, Anda nggak bisa milih gitu. Ya, seperti ini yang butuh banyak lah. Kita juga tidak bisa menjamin Anda diterima di mana, kemudian di bagian apa, gitu, proses match up tadi gitu. Ini yang akan menentukan. Bisa saja nanti ditaruh di NTT atau di mana. Gitu. Sebetulnya
FHCI itu sudah berupaya atau BUMN tadi sudah berupaya mengambil yang di lokasinya alamatnya mahasiswa gitu kan, diupayakan di sana. Tapi dalam prakteknya banyak yang nggak klop di sana, yang daftar ini nggak cocok, ya akhirnya mau nggak mau harus mau ditempatkan di manapun gitu kan, tidak bisa ditentukan di mana gitu. Itu ya, makanya kalau yang ikut ini tolong siap untuk siap di manapun gitu. Tapi umumnya memang kita kota-kota yang terjangkau gitu ya. Kalau yang di tempat yang terpencil lagi itu pasti nanti akan dicarikan di wilayah yang sama. Gitu. Tapi prinsipnya harus nggak bisa milih gitu ya. Dimanapun kita harus siap. Kayak kemarin yang langsung ke Pegadian, pokoknya Jawa Tengah gitu kan. Diupayakan ada wilayahnya, ada Pekalongan, ada ini. Ternyata yang ada hanya di Semarang. Ya udah mau nggak di Semarang ya. Akhirnya tetap harus mau ditempatkan di Semarang. Itu saya kira prosesnya itu. Kemudian ini UNS sudah terdaftar di FHCI, artinya sudah ada MOU dengan FHCI, sudah bisa masuk di itu. Nah, mekanismenya ini saya kira mulai ada kebutuhan BUMN, kemudian persyaratan, seleksi, kemudian pelaksanaan magang, nanti ada in-class trainingnya gitu kan, kemudian pelaksanaan gitu ya. Ini apa? In-class trainingnya di sini, in-class training 1, kalau kemudian ini sampai sertifikat kompetensi ada in-class training kedua gitu. Jadi Anda sebelum magang nanti ada semacam apa ya, penjelasan atau pembekalan lah oleh perusahaan. Maka di sini ada in-class training gitu ya, jadi ICT 1 gitu ya, untuk sebelum melaksanakan. Bisa saja nanti kalau perusahaannya di tempatnya mana-mana dijadikan satu, mungkin nanti penempatannya sangat tergantung di perusahaannya. Nanti ini prinsipnya gitu. Jadi prosesnya kurang lebih seperti itu, tapi secara detail nanti bisa Anda baca di buku panduannya, sudah di link di sana sudah ada, itu hanya kebutuhan BUMN pelaksanaannya, persyaratannya apa gitu ya. Terus kemudian pelaksanaannya, prosesnya Anda bisa baca di sana, di linknya, panduannya ada. Ini hanya saya ambilkan di panduan. Tadi bisa kompetensi, bisa tidak tadi. Nah, kurang lebih seperti itu apa yang bisa kami jelaskan. Memang ini kami bisa ini apa untuk nah, sebelumnya kami undang yang ini yang teman-teman ini teman-teman dari yang sudah pernah magang. Siapa? Mas Miko atau siapa kemarin? Ada yang hadir di sini? Mas Miko, ada kan? Mas Miko atau siapa, Mbak Cika atau siapa kemarin yang bersedia untuk sharing? Halo, nggak bisa masuk di sini kali. Halo, ada yang sudah PMMB kemarin? Nggak ada ya, Mas Miko atau siapa kemarin? Mbak Cika ya? Oke, kalau tidak ada, silakan kalau ada pertanyaan. Nanti kalau ya yang punya pengalaman kemarin sebenarnya saya tadi undang untuk beberapa teman yang sudah pernah melakukan, sudah pernah ikut di program ini, gitu ya, untuk saya minta sharing pengalamannya, gitu ya, seperti apa kondisi magangnya, gitu ya. Ada Mas Niko dengan siapa Mbak Aruni? Mbak Aruni apa enggak tadi? Oke, kalau tidak silakan ada pertanyaan dari yang lain. Link YouTube-nya belum bisa masuk ya? Menika Pak, tadi saya apa namanya tadi sudah bisa live streaming YouTube.
Terus apa namanya, setelah host saya alihkan ke Pak Kusmento, ganti, kayak nggak ini. bisa gitu ya? Nggih. Harus gitu ya. Oke, apa saya kembalikan ke jenengan ya? Nggih, saya coba ini Pak. Oke, saya kembalikan ke jenengan aja. Nggih Pak Kus. Oh iya ya. Jadi, sebetulnya tadi yang ini jenengan ya, yang share Ya, screen. seharusnya. Oh lah jenengan nggak bisa. Tapi Oke, saya nggak nggak apa-apa. bisa. Oke, nggak Oh apa-apa. nggih, nuwun sewu Pak, Mbak Erika yang sudah PMMP izin tidak bisa gitu Pak. Oh iya. Nggih. Ini ada pertanyaan, silakan bisa chat atau bisa Anda tanya langsung, silakan kalau memang ini sambil saya baca di ini apa itu terkait slide nanti bisa kami kirimkan lewat mana ya nanti ya. Oke. Nanti bisa menghubungi kami di ibu Bu Murti gitu ya terkait slide-nya ini. Kemudian ini Mas Rizky terkait dengan kewajiban memiliki nilai TOEFL gitu ya. Apakah ada kewajiban memiliki TOEFL gitu ya? Jadi di persyaratan itu tidak ada gitu ya. Perkara kemudian nanti, tapi selama ini memang tidak pernah meminta persyaratan TOEFL gitu ya. Tapi sebetulnya kalau nanti dalam proses match up kemudian diminta persyaratan itu pada perusahaan-perusahaan tertentu, BUMN tertentu, itu ya sangat tergantung dari perusahaannya gitu ya. Intinya gitu. Tapi secara umum memang tidak ada persyaratan itu gitu. Tidak ada itu. Jadi dikirim saja karena memang di syaratannya nggak ada. Permisi Pak. Nah, kemudian terkait dengan mahasiswa yang tidak termatch itu persoalannya apa gitu ya? Persoalannya sebetulnya lebih ke arah antara supply dan demand gitu ya. Jadi supply dan demand gitu ya. Jadi supply-nya itu kalau supply-nya itu sama dengan demand-nya pasti akan termatch semua gitu kan. Nah, persoalannya kan supply demand-nya kan nggak sama gitu kan. Supply demand-nya, suara saya didengar Mbak Aruni? Terdengar Pak Kus, nggih terdengar, nggih Oke, dengar. ya. Kenapa tidak termatch up tadi? Karena nggak cocok gitu kan. Jadi bukan tidak ini. Tidak cocoknya apa? Contohnya misalnya gini, ada permintaan dari akuntansi itu adalah 100 gitu ya, 100 mahasiswa. BUMN-nya kan banyak gitu. Ada masing-masing BUMN ada gitu. Dia kebutuhannya ada di Jawa Tengah misalnya. Jawa Tengah khususnya mungkin kotanya Solo gitu. Nanti dia akan yang melamar jurusan akuntansi di Solo dari Solo itu siapa? Itu akan diprioritaskan dulu gitu. Itu sebenarnya sih urusan dari perusahaan gitu ya. Karena perusahaan yang butuh gitu ya, dia punya kriteria sendiri, punya hak untuk menentukan dari yang melamar sesuai dengan kebutuhan mereka. Gitu. Jadi match itu cocok itu belum tentu dia terbaik atau enggak, karena ada kebutuhan, ada permintaan gitu ya. Jadi ada supply, ada demand. Gitu. Jadi di-match-kan. Jadi ada perusahaan boleh milih, oh saya butuh jurusan akuntansi ini, kemudian saya butuh ini, nah saya klopkan gitu kan. Makanya nanti setelah termatch gitu ya, termatch itu nanti perusahaan akan menghubungi masing-masing gitu kan. Oh dari UNS yang termatch ini, nanti akan kita komunikasi dengan perusahaan dengan BUMN itu. Pak UNS yang termatch sekian, atau nanti kami akan aktif gitu ya. Dari hasil FSCI saya yang termatch ini kebutuhannya apa gitu. Bisa jadi ini nanti nggak cocok juga gitu kan. Bisa jadi nggak cocok gitu. Oh ternyata kebutuhannya apa? Yang dibutuhkan kalau jurusan sih oke gitu ya. Biasanya yang nggak cocok itu umumnya ini penempatan gitu kan. Mahasiswa ditempatkan di proyek ini ya, dia keberatan gitu kan. Nah ini sebetulnya kalau yang kemarin-kemarin gitu ya, itu masih banyak gitu karena waktu belum kampus merdeka permintaan itu nggak ada. Tapi kalau dalam konteks sekarang, mestinya yang berangkat ini
Karena kebutuhannya kan tinggi, pasti mau gitu loh. Itu diharapkan gitu. Kalau enggak sayang nanti akan diganti dengan yang lain gitu. Kalau terpaksa ini di tengah jalan kemudian ya tetap ada aja gitu ya hal-hal yang semacam itu ya. Ternyata kemudian karena ada sesuatu hal sehingga nggak bisa. Jadi tidak termatch lebih karena kebutuhan itu tadi gitu ya. Ini saya kira tergantung dari prodinya. Nah, memang dari daftar prodi itu permintaan yang terbesar itu memang akuntansi gitu ya, dan mungkin prodi-prodi teknik gitu. Jadi yang banyak gitu. Tapi yang lain tetap ada gitu, nggak masalah. Nah, kemudian izin bertanya Pak, untuk sertifikat magang tersebut kelebihannya apa gitu ya? Namanya sertifikat itu kan namanya magang. Ini magang ini kan berbeda dengan magang yang Anda mata kuliah itu ya, magang satu dua bulan gitu ya. Kalau magang 1-2 bulan itu kan nggak Anda sebagian besar, meskipun tidak semuanya gitu ya, sebagian besar itu yang dikerjakan bukan bukan pekerjaan-pekerjaan yang teknis. Anda hanya misalnya Anda magang di mungkin yang pertanian di dinas pertanian, ngapain gitu ya, cuma ikut senam, kemudian ikut rapat, praktis nggak ada kegiatan kompetensi yang anda miliki di sana gitu. Tapi itu belum bisa sebagai pengalaman kerja gitu kan. Sebagai pengalaman kerja Anda belum ada gitu kan. Karena Anda cuma 2 bulan. Tetapi kalau ini memang Anda kerja gitu kan. Kerja status Anda magang gitu. Jadi saya jelaskan di sini bahwa kalau Anda magang di sini, Anda adalah kerja. Sehingga aturan-aturannya juga terkena aturan Anda sebagai tenaga kerja gitu. Mengikuti aturan-aturan peraturan tenaga kerja, maka Anda harus digaji gitu. Maka Anda harus digaji. Karena apa? Karena Anda kerja gitu kan. Nggak bisa tanpa digaji. Karena 6 bulan Anda kerja di sana. Pasti Anda bukan gaji ya, istilahnya apa, uang saku, karena ini proses pembelajaran gitu. Tapi nggak bisa nggak dapat apa-apa sama sekali. Pasti ada uang sakunya, kompensasinya. Karena magang itu konteksnya masih belajar. Tapi ikut di dalam pekerjaan gitu kan. Jadi melakukan pekerjaan sehari-hari yang ada di sana. Anda harus masuk sesuai dengan peraturan-peraturan perusahaan itu. Itu sehingga Anda ini. Nah, kelebihan sehingga sertifikat itu Anda sebagai bukti Anda punya pengalaman kerja selama 6 bulan gitu. Nah, keunggulan yang lain lagi, kalau Anda nanti daftar di perusahaan gitu ya, itu Anda sudah punya bukti, bisa saja direkrut langsung ke sana. Nah, kemudian berikutnya yang perlu kami pesankan, kalau nanti Anda magang di sana, selama 6 bulan ini Anda akan direcord gitu kan, kemampuan Anda, perilaku Anda, kinerja Anda gitu ya, itu terrecord oleh FHCI, oleh BUMN itu gitu ya. Jangan sampai Anda misalnya bekerja di BUMN X gitu ya, karena nggak suka BUMN, saya nggak akan kerja di BUMN X gitu kan. Terus Anda berkinerja jelek gitu ya, ngapain saya nggak akan kerja di situ gitu ya. Jangan salah gitu ya, bahwa BUMN lain dia tahu gitu, oh ini dia akan berkomunikasi dengan BUMN yang lain, bahkan tidak hanya BUMN, dengan perusahaan yang lain pun gitu ya, dia akan komunikasi, oh si anak ini loh, itu dulu magang di kita jelek gitu, akan terinformasikan dengan yang lain. Perlu Anda ketahui bahwa antara bagian HRD di perusahaan-perusahaan itu, baik itu BUMN maupun swasta, itu saling berkomunikasi, jangan salah. Gitu. Oh saya punya tenaga ini, saya nggak butuh, ini ada bagus loh. Akan direkomendasikan Anda gitu. Itu sudah Anda dilihat ada pengalaman kerja, punya sertifikat di BUMN gitu ya, sertifikat dari FHCI ini, dari program magang ini. Oh kerja di BUMN X gitu ya. Anda melamar di perusahaan swasta gitu kan. Bagian HRD itu akan nelpon HRD-nya perusahaan tadi. Anak ini gimana ya? Kemarin waktu magang gimana? Bagus nggak dia? Dia akan berkomunikasi gitu. Jadi jangan salah gitu ya. Tolong ini diingat gitu. Jadi Anda hati-hati. Anda harus berkinerja baik gitu. Nah, kalau Anda kebetulan nggak senang, nggak di situ, ya tetap Anda harus berkinerja baik. Udah kadung kok, Anda udah tergantung kontrak di situ, suka nggak suka, Anda harus berprestasi bagus di situ.
karena itu akan direkod oleh perusahaan itu. Itu ya, itu menjadi sangat penting catatannya. Jadi jangan sampai Anda wah nggak akan di situ, apa ininya nganyelin apa itu apa pimpinannya nggak ini nggak respect itu tuh susah ini kita diperalat dan lain sebagainya. Jangan sampai Anda seperti itu, karena nanti kinerja Anda akan direkam gitu ya, artinya terrecord di perusahaan itu, dan itu saling komunikasi antara HRD satu dengan HRD yang lain. Itu pesan saya gitu ya. Terus kemudian ini Mbak Dinda. Mas Miko sudah masuk Pak Kus. Mas Miko, Mbak Dinda ini juga ada yang. Oh iya. Silakan. Nanti bisa masuk semua. Mas Miko, kalau boleh sharing sebentar aja gitu kan, barang 3 menit apa yang ini. Oh baik Pak. Ya, silakan. Mas Miko silakan. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya belum begitu kencang Mas Miko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Afif Yuendres Miko dari program studi Teknik Elektro. Di sini saya keterima di program magang PMMB 2020 batch 2 di PT Angkasa Pura I, penempatannya di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Untuk program ini saya sudah mengikuti sebanyak 2 kali. Yang pertama di tahun 2019, itu di PT Kereta Api Indonesia, penempatannya di Yogyakarta. Dan itu untuk masuknya dari yang 2019 itu langsung direct dari KAI langsung ke Fakultas Teknik. Yeah. Jadi nanti perusahaan tersebut kayak ingin membutuhkan mahasiswa magang selama 6 bulan dan dijatahin berapa orang, itu langsung ke Fakultas Teknik. Sedangkan saya untuk yang batch 2 ini itu melalui FHCI dan nanti di match dan keluar pengumuman penempatannya dan keterima di mana. Terus untuk kegiatan saya selama PMMB di Angkasa Pura itu sama seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kusnandar, itu seperti kita langsung ikut kerja di sana. Kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sana, apalagi saya di divisi listrik bandara, dan juga kalau melihat dengan kondisi pandemi saat ini, untuk divisi listrik itu tidak terpengaruh. Dikarenakan listrik di bandara itu harus standby 24 jam. Sehingga nantinya itu dibagi beberapa shift pagi dan shift malam. Dan itu saya ikut dalam shift tersebut. Banyak kegiatan yang ada di sana dan juga nggak dengar Mas Miko. Putus ya Mbak Roni? Yeah. Putus ya? Nggak dengar ya? Mbak Roni dengar suara saya? Iya, Pak Kus, monggo. Yeah. Ya, yang Mas Miko nggak dengar ya? Mas Miko ini tadi sudah Pak? Nggak, kok anu tuh nggak dengar lagi suaranya. Putus kayaknya, terlempar kayaknya. Tapi tadi Mbak Dinda, Mbak siapa tadi? Yang di Pegadaian? Iya saya Pak. Iya Pak. Dinda boleh share pengalaman dikit yang 2-3 menit. Oh iya Pak. Udah tanya. Selamat Dinda dari pagi. fakultas apa? Iya. Selamat pagi Bapak Kusnandar, Ibu Haruni dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Dinda Nisa Elsawa dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Kebetulan di sini saya diterima di PT Pegadaian bersama dengan teman saya juga Diva Sofia yang juga dari prodi yang sama. Nah, kami berdua ini keterima dari PMMB batch sebelumnya yang kebetulan kami ditempatkan di PT Pegadaian Persero di kantor area Surakarta.
Mungkin kalau dari kami sendiri, kebetulan ini kami mulai magang bulan September tahun lalu dan akan selesai bulan Februari ini. Tapi alhamdulillah insya Allah kami berdua mendapatkan perpanjangan kontrak dari perusahaan yang kemarin juga kami berdua sudah mengurus surat rekomendasi dari kampus melalui Ibu Haruni. Jadi di PMMB sendiri itu terdapat kebijakan dapat mahasiswa itu dapat memperpanjang kontrak melalui perusahaan sesuai dengan peraturan perusahaan seperti itu. Nah, untuk di lain hal itu keunggulan dari mengikuti program ini juga dalam FHCI juga dijelaskan apabila kami peserta itu telah mengikuti program selama 6 bulan dan juga kemudian telah menyelesaikan program ini, maka istilahnya mendapat golden ticket untuk ketika mendaftar di perusahaan BUMN di kemudian hari seperti itu. Ya. Kalau Mbak Dinda enggak dipakai untuk rekognisi ya, kebetulan ya? Kami kita dipakai, Pak. Dipakai rekognisi. Dipakai? Jumlah SKS yang kita ajukan. Jadi, berapa? Sejumlah SKS yang kita ajukan. Berapa SKS? Tergantung, Pak, kita mengajukan. Yang kasus Dinda dan siapa? Dengan siapa ini? Diva. Dengan Diva. Kalau untuk kami berdua kemarin karena kami kan semester akhir, Pak. Jadi kami kemarin mendapat sekitar 12 SKS. Oh, 12 SKS. Ya, karena sisa mata kuliah yang kami ambil. Betul. Karena kalau program-program kemarin itu kan kampus merdekanya belum begitu ini ya, baru mulai sehingga masih banyak penyesuaian. Sehingga kalau yang batch sebelumnya itu belum bisa terakui secara penuh gitu kan, prosesnya juga masih peralihan gitu. Tapi kalau yang ke depan diharapkan, makanya tadi awal rekognisi itu harus dipastikan. Iya. Iya. Sebelumnya itu kebijakan rekognisi juga baru kan Pak di fakultas kita. Fakultas kita kan kami ambil fakultas hukum dan itu tuh ketentuannya baru gitu. Terus, kami harus mencari informasi terlebih terkait dan alhamdulillah fakultas itu lebih melek terhadap magang ini Pak. Jadi disambut dengan hangat sama fakultas dan kita dapat rekognisi sesuai SKS yang kita ajukan gitu Pak konsepnya. Jadi kalau misalnya kita di awal semester 7 kemarin waktu awal mendaftar kita mengajukan sekitar 8 SKS untuk saya dan 12 SKS untuk Dinda, ya itu yang akan direkognisi sama kampus Pak. Jadi kalau kebijakan fakultas saya seperti itu. Betul. Ya. Oke, Oke, masih ada? Enak kan berarti? Mau diperpanjang berarti? Iya Pak, insya Allah. Alhamdulillah. Ya, karena dapat pengalaman itu enggak mudah, karena BUMN loh ya, yang ini yang menerima itu BUMN gitu ya. Iya Pak. BUMN kan keren gitu ya, oke, itu dimanapun dan ini magangnya memang Anda benar kerja kan gitu ya. Jadi, iya Pak, benar kerja. Bukan kayak magang yang selama ini hanya 1-2 bulan gitu. Ini memang benar-benar kerja. Jadi ikut serta di dalam kerjaan itu. Ya. Oke, ada lagi Dinda, Siva? Mungkin dari kami cukup Pak. Cukup ya. Nah, makasih, sukses. Ini masih magang ya berarti ya? Iya Pak, ini posisinya masih magang. Ya, makasih atas sharingnya. Oke, saya tegaskan sekali lagi, jadi terkait dengan ini, kalau Fakultas Hukum kebetulan ini bagus ya, artinya proses rekognisinya. Tapi saya kira di fakultas yang lain sama. Yang penting adalah Anda komunikasikan gitu ya. SKS yang akan Anda rekognisi tadi bisa dikomunikasikan mulai sekarang gitu ya. Jadi jangan sampai nanti lewat kemudian nggak terekognisi. Gitu. Yang jelas itu Anda punya hak untuk direkognisi. Cuma sekali lagi bisa tidaknya berapa SKS-nya sampai 20 gitu ya. Bisa sampai 20. Jadi bisa berapa sampai 20. Artinya tidak mesti 20 gitu. Sampai 20 bisa direkognisi gitu ya. Jadi makanya perlu dikomunikasikan. Jadi makanya tadi Dinda kan tadi terus dikomunikasikan ke fakultas, akhirnya dapat 12, ada yang dapat 8. Nah ini kalau dikomunikasi sejak awal bisa aja sampai maksimal 20 bisa terpenuhi kan. Udah kerja di sana dapat pengalaman, udah terganti SKS-nya. Oh ini sebenarnya pengalaman atau kesempatan yang luar biasa sekali gitu. Dan nanti untuk kerjanya juga tadi ada istilahnya golden ticket tadi gitu. Jadi, tapi ingat kalau kinerja Anda di situ jelek, ya bukan lagi golden ticket, itu akan menutup Anda gitu ya. Blunder bagi Anda. Makanya Anda harus berkinerja baik di tempat itu, meskipun mungkin di situ nggak enak gitu ya.
sekali lagi meskipun di situ nggak enak, nggak apa-apa, itu sebagai ujian bahwa bekerja itu tidak mesti enak. Pada ketidakenaan tadi akan bisa diperoleh yang enak di kemudian hari gitu. Terkait tadi ada pertanyaan ini dari Febriani. Izin bertanya, kalau tidak lolos seleksi magang, SKS di KRS apakah bisa diubah, diganti atau diinput ulang dengan yang lain? Nah, ini kan Anda ngelamar ini sudah harus ngisi KRS kan gitu kan. Nah, ngisi KRS-nya ini kan belum tentu Anda bisa ngisi magang kan gitu kan. Nah, makanya untuk hal ini silakan dikomunikasikan kepada, kalau kemarin saya komunikasi dengan WR1 bahwa Anda mengisi mata kuliah yang biasa dulu gitu kan, atau yang bisa direkognisi, baru kemudian kalau keterima bisa diganti kan. Atau dibalik, kalau memang boleh di ini Anda ngisi magang dulu, kalau nggak keterima baru kemudian diganti. Tapi nanti prosesnya kalau perkuliahan sudah jalan, padahal ini proses rekrutmennya itu belum selesai, Anda kan agak susah gitu ya. Kalau saran saya, mendingan Anda mengambil mata kuliah, kalau nanti keterima baru itu di switch menjadi mata kuliah magang. Syukur kan ya. Makanya ini sekali lagi teknis bagaimana Anda mencantumkan di KRS, kemudian mana yang diakui, itu tolong dikomunikasikan di prodi, yang paham prodi. Secara administratif, apakah saya ngisi magang, apakah kemudian saya harus ngisi mata kuliah apa saja yang bisa kemudian sebagai pengganti magang, itu tolong dikomunikasikan di prodi atau di fakultas. Kalau tadi dihubungkan prodinya satu ya, dikomunikasikan di fakultas. Itu tugas dari prodi atau fakultas Anda masing-masing untuk mengkomunikasikan itu ya. Karena masing-masing fakultas bisa sedikit perbedaan soal administratif tadi kalau aturan ininya sama. Gitu. Ini ya. Artinya terutama terkait mana berapa, apakah 20, apakah 18, apakah berapa, masing-masing fakultas akan berbeda. Gitu. Masing-masing fakultas bisa berbeda. Nah, kebijakannya seperti apa, proses merekognisinya seperti apa, itu sekali lagi dikomunikasikan di prodi atau fakultas Anda masing-masing gitu ya. Jadi kami di CBC hanya memfasilitasi dengan industri, dengan ini mengurus nanti MOU-nya, mengurus Anda magangnya, tapi kalau soal mata kuliah itu yang tahu persis adalah prodi. Itu ya. Jadi pertanyaan itu ingat, tolong ini penting gitu ya. Jadi pegang aja yang di prodinya, jangan kemudian tanya, oh fakultas lain sana gini, jangan, karena Anda langsung di prodinya, prodi atau fakultasnya. Jangan kemudian di fakultas lain ini bisa gini-gini, jangan kemudian Anda menjustifikasi, tolong dikomunikasikan di prodinya. Karena beda ini esensi dari kurikulum masing-masing prodi, masing-masing fakultas itu berbeda-beda. Jadi sekali lagi itu saya tegaskan berulang-ulang, komunikasikan dengan prodinya. Saya pertanyaan lagi, mau Lina, untuk seleksi apakah hanya dilakukan seleksi administratif saja atau seleksi yang lain? Selama ini lebih ke seleksi administratif. Jadi karena ini program dianggap bahwa apa itu yang melamar di situ dari perguruan tinggi yang sudah terpercaya, mereka kan akan memilih nanti tergantung ada pertimbangan program studi, ada pertimbangan IP-nya, yang lain-lainnya. Karena ini kan proses belajar, bukan bekerja gitu ya. Belajar tapi di dalam pekerjaan gitu ya, on the job gitu ya, on the job learning gitu. Jadi seleksinya hanya itu, selama ini seperti itu. Jadi setelah nanti termatch akan komunikasi dengan perusahaan, tidak ada di seleksi lain. Nah, ada beberapa perusahaan nanti setelah termatch up gitu ya, Anda dikirim di perusahaan itu, bisa saja perusahaan boleh aja melakukan semacam wawancara, seleksi apa gitu kan, melihat Anda gitu kan, kemudian nggak cocok juga bisa saja. Tapi selama ini relatif hanya seleksi administratif, sepanjang tidak ada hal yang krusial gitu ya, dan di UNS belum pernah ada hal itu. Jadi kalau udah termatch kasus gitu, tapi sebenarnya mungkin saja kemudian diwawancarai kemudian nggak bisa ini karena ada suatu hal, bisa saja. Tapi selama ini
di UNS belum ada gitu. Jadi kalau termatch, oke, setuju, jalan. Gitu. Kemudian ini Farel, mata kuliah yang diambil untuk KRS terjadwal 8 sampai 12 Februari. Lalu bagaimana Pak tiap isi mata kuliah? Nah, ini sekali lagi, ini yang paham adalah prodinya, gitu ya. Sekali lagi tadi sudah saya jelaskan di sana terkait dengan pengisian mata kuliah, Anda harus mengisi apa, gitu kan. Apakah kemudian Anda ngisi dulu, di suite dulu. Ini tolong dikomunikasikan dengan, kalau sekarang WD1 ya, atau Kaprodinya, gitu ya. Itu ya, saya kira penjelasannya sama terkait dengan mata kuliah. Sekali lagi Anda bisa menghubungi dengan prodinya. Gitu. Rifki, pada pendaftaran link Google Form FHCI terdapat isian nilai TOEFL. Belum memiliki TOEFL. Nah ini gini aja lah. Itu kalau nggak Anda isi ya Anda kosongi. Tapi kalau Anda punya TOEFL like atau TOEFL apa ya isi aja itu terkait isian TOEFL itu. Kalau memang enggak, ya Anda kosongin gitu kan. Kalau memang Anda nggak punya gitu. Kalau Anda punya TOEFL like, ya isi aja gitu. Itu gitu ya. Dan itu apakah mempengaruhi? Ya itu sebagai pertimbangan dari perusahaan. Tapi dalam prakteknya yang kosong pun kalau ada kebutuhannya itu ya bisa aja masuk gitu kan. Gitu. Tidak mutlak, tapi itu menjadi pertimbangan. Monggo dikasih ini. Kalau enggak, artinya tidak menutup kemungkinan Anda untuk bisa termatch up gitu ya. Gitu. Tapi itu sebagai pertimbangan, oke, ya. Kemudian izin bertanya, ini dari Kalista gitu ya. Izin bertanya, yang match tapi tidak ingin melakukan rekognisi karena nilai magang telah diterima, apakah diperbolehkan? Jadi nilai magang itu gitu ya, magang ini kalau Anda sudah punya nilai magang kan gitu ya. Kalau magang Anda itu bisa menggantikan mata kuliah yang lain, Anda punya magang yang di kampus, punya magang yang lain, kan itu menggantikan mata kuliah yang lain. Boleh saja gitu ya. Tapi kalau itu tidak, ya itu hak Anda gitu kan. Tapi kan sayang gitu. Tapi monggo gitu kan. Nah, boleh apa enggak boleh? Sekali lagi, itu yang menentukan adalah prodi. Kan gitu ya. Sekali lagi, terkait dengan mata kuliah, konsultasikan dengan kaprodi Anda. Yang merekognisi boleh apa enggak gitu ya. Ini gitu ya. Tidak ingin melakukan rekognisi gitu ya. Kan sayang gitu ya. Jadi, tapi ingat, yang penting adalah magang ini adalah mahasiswa. Magang mahasiswa. Itu menjadi kata kunci ya. Magang mahasiswa. Nah, kalau kemudian saya sebelum selesai magang lulus gitu ya, berarti Anda sudah bukan mahasiswa kan? Ya nggak boleh kan gitu kan. Ya nggak boleh. Berarti saya harus nunggu, kemarin ada pertanyaan, berarti saya harus nunggu selesai magang dulu baru lulus gitu ya. Ya nggak harus yang nunggu gitu ya. Kalau Anda posisinya seperti itu, ya lebih baik tidak ikut magang gitu kan. Karena magang ini adalah menggantikan mata kuliah gitu kan. Jangan dibalik, saya mosok suruh nunggu magang memperlambat lulus gitu ya. Nah memang program ini tidak diperuntukkan itu, program ini adalah diperuntukkan bagi mahasiswa yang aktif gitu ya, yang mengambil mata kuliah gitu kan. Jangan logikanya dibalik, saya kok harus, mosok saya nggak boleh lulus karena magang. Jangan dibalik gitu ya logikanya. Ya logikanya program ini memang diperuntukkan untuk mahasiswa yang sedang kuliah menggantikan mata kuliah gitu ya. Ingat, sedang kuliah gitu ya. Jadi selama 1 semester ini diproyeksikan tidak lulus gitu, bukan tidak lulus, belum lulus karena masih kuliah gitu ya. Makanya tadi semesternya kan adalah semester 6 tadi kan gitu kan. Kalau ini genap 6 gitu. Anda semester 8 sudah mau lulus jangan gitu kan. Tapi kalau Anda mau dan ini ya monggo aja, itu hak Anda gitu kan. Boleh, tapi ingat jangan kemudian nanti kalau saya sudah mau lulus ya jangan gitu kan gitu ya. Itu kata kuncinya di situ ya. Jadi memang ini untuk mahasiswa. Maka saran saya untuk yang mahasiswa semester 6 gitu ya. Kemudian berikutnya Anissa dari FISIP, bahwa magang rekognisi ini dianjurkan sampai 6. Untuk semester 8 masih menginginkan magang tidak melewati kampus ya Pak. Kalau Anda program magang ini tidak melalui kampus, nggak boleh gitu kan. Program ini daftarnya hanya lewat pusat karir gitu kan.
Anda daftar sendiri nggak bisa gitu, kecuali ada perusahaan yang buka lowongan, berarti itu bukan mekanisme ini kan. Gitu. Kalau yang PMMB, kalau ada magang yang lain, Anda langsung perusahaan, urusan dengan perusahaan itu di luar program PMMB. Boleh nggak direkognisi, yaitu komunikasikan dengan prodi, tapi bukan dalam konteks PMMB ini. Yang dimaksud PMMB adalah yang ini, mekanisme ini. Kalau itu di luar itu ya bisa saja, bisa atau tidak tergantung dari prodinya gitu. Tapi yang kita bahas adalah PMMB ini. Jadi kalau PMMB ini memang harus lewat pusat karir. Itu ya. Jadi ini apakah mahasiswa semester 8 masih bisa mengikuti magang ini? Tadi konteksnya adalah tadi gitu ya. Bahwa ini untuk mahasiswa. Jangan sampai nanti Anda kemudian saat magang terus Anda sudah lulus, Anda mau lulus gitu kan. Nggak boleh gitu kan. Gitu. Berarti ini menghambat lulus ya. Memang ini tidak diperuntukkan mahasiswa yang mau lulus, mahasiswa yang masih mengambil mata kuliah. Maka idealnya adalah tadi di semester 6 tadi. Gitu. Kalau di semester 8 ini konteksnya itu tadi gitu ya. Sekali lagi itu tadi gitu ya. Jadi Anda kalau masih menginginkan magang terus kemudian mata kuliahnya sudah habis Pak, bagaimana rekognisinya? Ya makanya Anda berarti tidak dapat rekognisi gitu kan. Karena program ini memang tidak diperuntukkan untuk yang seperti itu. Tetapi kalau mau dan kemudian dia ini sebenarnya ini tidak disarankan ya, saya tidak menyarankan untuk ikut gitu ya. Semester 8 itu sudah mau segera lulus saja gitu kan. Sayang Anda memperpanjang ini gitu. Gitu. Tapi kalau Anda mau dan perusahaan ini, tapi konsekuensinya itu tadi gitu kan. Jangan kemudian nanti mengkomplain ini kok menghambat lulus gitu ya. Jangan itu. Itu prinsipnya itu ya, saya kira bisa ditangkap ya maksudnya ya. Sudah kita jelaskan dari awal gitu ya. Kemudian transfer gitu ya. Juga dapat bergabung dengan magang, apakah ada prosedur. Kalau transfer sebetulnya sama aja, asal catatannya adalah mahasiswa aktif gitu ya. Kalau terkait dengan semester, Anda masuk semester berapa, ini apakah 6 dan apa, ya yang penting saat Anda itu masih mengambil mata kuliah gitu ya. Masih mengambil mata kuliah berarti Anda semester berapa gitu ya. Sudah masih mengambil mata kuliah, masih butuh mata kuliah itu, terus diganti dengan magang gitu. Itu boleh saja, silahkan. Catatannya adalah program ini untuk mahasiswa aktif gitu ya. Mahasiswa aktif. Jadi selama magang masih aktif menjadi mahasiswa. Itu yang dipegang itu aja. Kalau Anda proyeksinya sudah mau lulus di tengah-tengah itu, jangan ambil gitu ya. Jadi ini diperuntukkan sekali lagi bagi mahasiswa, saya ulang-ulang biar ini, bagi mahasiswa yang aktif. Jadi selama magang masih aktif menjadi mahasiswa. Gitu ya. Selama aktif masih menjadi mahasiswa gitu. Nah, perkara kemudian nanti perpanjangan kontrak itu sudah skema lain gitu ya. Itu sudah skema lain gitu ya. Tapi selama 6 bulan ini Anda masih aktif menjadi mahasiswa gitu ya. Jadi monggo disesuaikan sendiri transfer konteks semesternya berapa, yang jelas saat kuliah Anda masih aktif menjadi mahasiswa gitu ya. Berikutnya Lina tinggal menyelesaikan skripsi tapi ingin mengikuti magang ini, dan apabila selama periode magang sudah sidang skripsi, nah ini monggo, itu yang tidak kami sarankan tadi gitu kan. Jadi tidak kami sarankan. Jadi jangan sampai kemudian saya sudah mau lulus apa itu. Jadi ingat, ini sekali lagi diulang-ulang, masih pertanyaannya sekitar itu. Jadi ini diperuntukkan PMMB, program magang mahasiswa bersertifikat gitu. Jadi ingat kata kuncinya, dan itu ditekankan oleh HSI. Yang tidak mahasiswa nggak boleh gitu. Jadi setiap sosialisasi, setiap di awal program dulu selalu ditekankan bahwa ini untuk mahasiswa gitu, untuk belajar gitu, mahasiswa. Jadi sekali lagi mahasiswa. Kalau lulus ya berarti bukan mahasiswa, berarti ya tidak boleh kan gitu. Itu ini. Nah kemudian kalau kemarin kasusnya ada begitu ya, itu sudah soal lain ya. Kadang kasus-kasus itu ya monggo, itu pengecualian, tapi aturannya memang begitu. Ya ini. Yang seperti ini ya nanti tinggal nunggu wisuda, tinggal ini, jadi memperhambat lulus itu ya saya sarankan tidak ikut di program ini gitu. Ini intinya gitu. Tapi yang jelas gitu, jangan kemudian nanti menyalahkan bahwa
wah saya nggak boleh lulus karena magang gitu. Itu jangan. Ini sudah saya tekankan sekali lagi, memang program itu tidak diperuntukkan untuk itu. Itu ya, silakan nanti Anda. Tahun ini berapa jumlah mahasiswa yang dibutuhkan BUMN? Nah, ini BUMN yang membutuhkan itu kalau ditotah dari kemarin itu sudah 21.000 gitu. Kebutuhannya berapa? HSI tidak menyebutkan datanya, jadi saya juga tidak tahu berapa kebutuhan data yang ada gitu. Dan supply demand-nya berapa saya juga tidak tahu. Yang jelas ini permintaan itu semakin banyak dengan adanya kampus Merdeka itu. Kalau dulu di awal-awal gitu belum ada kampus Merdeka itu masih banyak nggak mau gitu kan, karena kampus juga tidak memfasilitasi itu. Dan sekarang banyak gitu, sehingga akan ini ada Muhammad Raihan untuk SKTM, surat keterangan. SKTM apa ini? Surat keterangan SKTM apa Mas Cahyo? Surat keterangan tidak mampu, Boy. Mas Cahyo atau Mbak Haruni, SKTM apa itu? Halo, Mas Cahyo, Mbak Haruni. Surat keterangan tidak mampu barangkali itu. Coba nanti dikonfirmasi di divisi sana. Itu kalau memang nggak ada berarti ya kosong. Gitu kan. Nah, ini apa persyaratan yang harus dikumpulkan? Dari sana memang saat Anda belum diterima, belum ada persyaratan apa-apa. Nanti setelah nanti diterima, nanti akan diminta CV dan lain sebagainya. Gitu. Jadi sebelum di match up, memang belum gitu ya. Nanti setelah ter-match up baru kita hubungi untuk diminta syarat-syaratnya. Gitu. Tapi harus ngisi tadi isian-isian tadi yang bisa diisi, yang kosong ya kosong. Bagaimana dengan mahasiswa transfer semester akhir 4 ya? Tadi penjelasannya gitu ya, sudah ya mahasiswa transfer. Yang penting mahasiswa aktif. Anda kalau definisinya semester 6 dan ini silakan dimanapun, yang penting itu ya. Jadi yang penting mahasiswa aktif tadi gitu, selama mengikuti magang. Nah, apakah match up mahasiswa sesuai dengan domisili? Tidak mesti gitu kan. Jadi diupayakan begitu kata di FHCI-nya, tetapi dalam kenyataannya tidak mesti gitu ya. Jadi tidak mesti ini. Yang ini aja sekarang yang Pegadaian itu yang lewat langsung kampus, ini Pekalongan dia ditempatkan di Semarang. Ada yang kemarin banyak yang ada yang di Mbak Salma itu ditempatkan di NTT gitu kan. Jadi, ada yang Solo ditempatkan di Jakarta gitu ya. Tidak mesti gitu ya. Jawabannya memang tidak mesti. Izin konfirmasi berarti magang selama 6 bulan ini tidak menghambat lulus untuk anak semester 6 ya? Iya, mestinya begitu. Makanya perlu Anda pastikan Anda di prodi apa gitu ya. Kalau Anda semester 6 ini mata kuliah Anda bisa terrekognisi 20, berarti kan Anda magang itu meninggalkan 20 SKS kan gitu kan. Logikanya kan gitu. Nah, 20 SKS bisa terrekognisi. Berarti kan Anda magang tapi kuliah Anda SKS yang Anda kumpulkan sama kan dengan Anda kuliah. Berarti kan tidak menghambat kan gitu. Itu logikanya gitu. Nah, mana yang bisa direkognisi, sekali lagi komunikasikan dengan prodi gitu. Sehingga tidak menghambat di kelulusan Anda. Anda meninggalkan kampus. Jadi tadi di kampus Merdeka tadi itu Anda bisa 3 semester gitu ya. 3 semester itu Anda keluar gitu ya. Yang 1 semester adalah pertukaran pelajar, nanti diakui SKS-nya, yang 2 semester bisa Anda lakukan, bisa tadi proyek desa, bisa riset, bisa wirausaha, bisa apa gitu. Meninggalkan itu, tapi SKS-nya dapat gitu. Jadi Anda meninggalkan kampus, tapi SKS-nya dapat. Aktivitas Anda di kampus dihargai SKS gitu kan, di rekognisi tadi gitu dengan SKS tadi gitu kan, sehingga tidak menghambat gitu ya. Itu intinya gitu.
Tetapi untuk bisa terekognisi, komunikasikan dengan prodi Anda, kan gitu ya. Itu ya. Jangan kemudian Anda terus kemudian magang, tiba-tiba minta rekognisi. Nah, itu yang belum tentu bisa terekognisi, kan gitu ya. Tadi kan di Fakultas Hukum tadi hanya dapat 8, ada yang dapat 12. Tergantung kan mata kuliah yang sudah diambil atau apa. Nah, itu yang tahu siapa? Prodi, yang tahu fakultas gitu kan. Terekognisi berapa. Nah, sebelum berangkat, Anda pastikan dulu bisa terekognisi berapa untuk biar Anda tidak terhambat tadi gitu ya. Itu ya, terkait dengan rekognisi adalah ranah di prodi gitu ya. Apabila semester ini didelegasikan oleh prodi untuk mengikuti program kampus Merdeka berupa pertukaran pelajar secara daring, apakah masih diizinkan untuk mengikuti program PMMB? Wah, nah ini yang ini. Ini kan berarti 2 gitu kan. Pada satu semester itu hanya berapa? 20 kan gitu ya. Nah, tapi terlepas itu, kalau Anda ikut magang, Anda itu harus bekerja gitu ya. Bekerja itu meninggalkan, nggak boleh Anda kuliah, nggak boleh ini. Anda harus masuk, harus sesuai dengan aturan perusahaan. Nggak bisa nyambi gitu kan. Jadi sangat nggak mungkin logikanya. Karena setelah nanti Anda magang di situ, Anda bekerja gitu. Anda harus absen, harus mengikuti ini. Bagaimana Anda masih kuliah gitu. Nyambi kuliah kan gitu ya. Magang nggak bisa nyambi kuliah kan gitu kan. Full magang 6 bulan itu di sana gitu. Jadi kalau Anda melakukan 2 hal, masih ikut bisnis, masih gitu, agak sulit gitu ya. Dan itu tidak diperkenankan karena kalau sudah magang 6 bulan itu memang full Anda mengerjakan magang itu. Nggak boleh aktivitas-aktivitas lain. Gitu ya. Bukan artinya gini, artinya ya Anda bekerja gitu. Kalau orang bekerja kewajiban harus masuk nggak boleh, Pak, saya masih kuliah, nggak bisa karena Anda terikat oleh kontrak kerja tadi gitu. Itu ya. Jadi memang rasanya tidak mungkin untuk bisa melakukan 2 hal. Jadi kalau Anda magang memang harus full magang di situ selama 6 bulan gitu ya. Tidak bisa menyambi yang lain-lain gitu ya. Kemudian saya KRS-nya kan paket, jadi tidak bisa memilih mata kuliah. Ini dari fakultas apa ya KRS-nya paket ini? Di semester 6 masih paket ya? Bukan kedokteran ya, kalau kedokteran memang tidak diperuntukkan ini ya. Saya kira kalau kedokteran juga tidak akan magang kan? Tidak, kalau kedokteran memang tidak. Rida, ada? Rida Nuriyah, mana? Dari fakultas apa ini? Mata kuliahnya paket? PGSD, Pak. PGSD paket? Iya. Nah, Anda komunikasikan apakah PGSD itu bisa, mata kuliahnya bisa digantikan dengan magang, gitu ya. Itu prodi Anda ya. Tolong dikomunikasikan di prodi. Saya sudah tanya sama Kaprodi. Terus Kaprodinya bertanya BUMN-nya apa aja. Jadi sepertinya belum bisa memutuskan, Pak. Oke, kalau ya makanya kalau ya itu prodi kan, kebijakan prodi gitu ya. Karena memang termatch-nya baru nanti gitu kan. Nanti takutnya kalau ini enggak. Atau balik bertanya aja gitu ya. Prodi yang bisa, BUMN yang bisa yang apa gitu kan. Nanti bisa dikomunikasikan di sana gitu kan. Tapi juga belum tentu diterima di ini. Maka Anda harus tanya kalau PGSD itu pada BUMN mana bisa direkognisi gitu kan. Itu ya. Jadi nanti kita bisa fasilitasi kalau khusus PGSD kami bisanya match di sini gitu kan. Dan nanti juga perusahaan akan tahu kalau ini jurusan Anda PGSD itu dibutuhkan di perusahaan mana. Biasanya akan termatch juga gitu kan. Karena pekerjaannya nanti meskipun di perusahaan apa gitu, kalau Anda PGSD pasti nanti juga aktivitas yang Anda lakukan terkait dengan mata kuliah Anda, terkait dengan prodi Anda gitu. Jadi kalau enggak ya tidak akan di-match oleh perusahaan itu kalau tidak membutuhkan spesifikasi PGSD gitu. Monggo, saya kira gitu. Jadi kalau
konteksnya sebetulnya bukan perusahaannya gitu ya, bukan BUMN-nya, tapi apa yang dilakukan di BUMN. Bisa di kafe dulu ada di kafe gitu ya, ada teman di kafe. Itu ditempatkan di PTPN gitu ya. PTPN itu perkebunan. Jadi di kafe di perkebunan, bukan pertanian gitu, karena bukan di sana nanti nanam juga enggak, tidak di kebun juga enggak, tapi terkait dengan ini. Kalau dari perusahaan memang itu, jadi PTPN tapi membutuhkan dari DKP gitu. BUMN apa saja ya Pak? BUMN apa saja, bisa hampir semua BUMN gitu ya, bisa dilihat di webnya FHCI. Tapi yang jelas hampir semua BUMN. Kecuali yang anak-anak perusahaan BUMN mungkin enggak, tapi yang BUMN semua. Anda sebutin BUMN apa saja, hampir semuanya, atau bahkan sudah semuanya. Prodi saya masih bingung menggantikan magang tersebut. Prodi saya PGSD. Nah, kalau memang tidak cocok dan tidak bisa, Anda tidak yakin terhadap itu, ya barangkali Anda tidak bisa ikut program ini gitu ya. Kalau Anda tidak merekognisi, kecuali Anda ikut magang tapi tidak terekognisi, tapi sayang banget, jangan mengejar kuliah. Enggak, itu sangat tergantung dari prodinya, kebijakan prodinya. Kalau memang tidak bisa merekognisi, ya lebih baik tidak ikut di ini gitu ya. Sayang, agak sangat sayang. Nah, setelah mengisi Google Form, apa tahap selanjutnya? Tahap selanjutnya adalah nunggu pengumuman. Saya view dari SP, kalau misalnya saya memiliki 20 SKS dan hanya direkognis 10 SKS, nanti SKS-nya yang SKS-nya bagaimana ya Pak? Nah, itu berarti kan, kalau hanya dapat 10, padahal butuhnya 20, berarti Anda masih kurang. Nah, itu nanti kebijakan dari prodinya seperti apa? Apakah nanti ada semester antara, apakah ada apa? Itu yang tahu mana, masing-masing prodi punya kebijakan gitu. Bisa aja nanti semester antara, atau bisa yang lain, atau ya nggak bisa, itu ya berarti Anda kan rugi gitu kan, Anda kekurangan 10 SKS. Nah, itu yang bisa jawab adalah prodi. Kebijakan di prodi itu seperti apa? Apakah ada nanti semester antara? Jadi sangat dimungkinkan sebetulnya, tapi sangat di prodi Anda ada semester antara nggak gitu. Kalau tidak, ya agak ya nggak bisa gitu kan, gitu ya. Jadi memang kita memang mau nggak mau harus mengikuti ini ya, apa itu program ini gitu, karena program ini nasional dan kita harus menyesuaikan dengan program ini. Masih banyak ini. Diputuskan lolos lalu ditemukan perusahaan BUMN di luar daerah atau luar Jawa, namun orang tua dengan alasan tidak mau. Nah, ini ya ada kemungkinan Anda ditempatkan di luar Jawa, tapi sebenarnya kemungkinan itu kemarin kenyataannya ada gitu ya, dari 30 itu ada yang ditempatkan di NTP gitu ya. Ada ini, dan sebagian besar memang Jawa gitu, ada satu gitu ya. Ya, itu saya tidak bisa jawab ya, artinya kalau memang Anda tidak, kalau di luar Jawa nggak mau gitu ya, dan orang tua nggak membolehkan, ya jangan gitu kan, jangan ikut program ini gitu kan, ini karena gitu ya. Prinsipnya gini ya, saya tidak melarang hak Anda untuk ikut ini, dan juga tidak memaksa Anda untuk kemudian nanti termatch-kan itu, tapi kalau kemudian Anda sudah termatch oleh perusahaan, terus kemudian Anda tidak berangkat gitu ya, di sini saya juga tidak punya aturan apa sanksi dan lain sebagainya, tidak ada gitu, atau belum ada lah sampai sekarang gitu. Tapi itu paling tidak dengan Anda tidak berangkat itu, Anda mengorbankan kesempatan yang lain. Anda menutup kesempatan yang lain selama Anda menyia-nyiakan kesempatan itu. Itu prinsipnya gitu aja. Jadi monggo silakan nurani Anda. Kalau memang Anda nggak ini ya ragu-ragu, mendingan nggak usah gitu. Tapi kalau Anda ini siap berangkat ya nggak silakan dilanjut. Prinsipnya gitu. Kalau Anda nggak ini berarti Anda menghalangi kesempatan orang lain, kesempatan itu menjadi Anda tutup dan tidak Anda gunakan. Ini kasihan gitu ya.
selama magang itu akan mendapat gaji secara utuh, kemudian biaya hidup. Istilahnya tadi bukan saya ini kan gaji gitu ya. Istilahnya adalah uang saku gitu ya, karena Anda belajar. Uang sakunya berapa? Di situ disebutkan minimal 1.500.000 gitu. Minimal gitu ya. Artinya itu persyaratan minimalnya adalah 1.500.000. Dulu 1.250.000, sekarang kayaknya 1.500.000 gitu. Ya itu aja gitu kan. Itu sebetulnya uang saku gitu ya. Bukan gaji, kalau disebut gaji, biaya hidup dan lain sebagainya enggak. Karena di sana itu Anda realitasnya bekerja, aturannya bekerja. Tapi konteksnya adalah belajar, karena Anda mahasiswa. Perusahaan itu juga tidak terlalu untung banget Anda bekerja di situ. Gitu ya. Karena ini lebih memberikan kesempatan Anda untuk belajar. Gitu. Nah, ada keuntungan-keuntungan yang lain. Ini win-winnya adalah gitu ya. Jadi kalau kemudian menuntut gaji penuh dan lain sebagainya, Anda kan juga belum profesional benar gitu. Masih banyak belajar gitu. Jadi ininya gitu. Nah, Anda mau apa enggak gitu kan mendapat hak seperti itu. Kalau nggak mau, ya nggak apa-apa kan gitu. Itu prinsipnya gitu ya. Jadi uang sakunya 1.500.000. Ya, nanti ada perusahaan yang lebih dari itu bisa saja gitu. Tapi ya tidak lebihnya juga tidak terlalu besar. Kira-kira ya itulah 1,5 itu. Uang sakunya gitu. Itu udah masuk semuanya. Anda nanti mau kos di mana dan lain sebagainya, ya apa gitu. Iya memang Anda belajar gitu. Gitu. Program itu memang seperti itu gitu. Ininya kesempatannya gitu. Oke. Mestinya nanti prodi yang dibutuhkan adalah prodi teknik, akuntansi, marketing. Ya, dalam kenyataannya karena ini kan supply demand mengikuti mekanisme pasar. Selama ini urutan yang paling banyak dibutuhkan itu adalah prodi akuntansi gitu ya. Prodi akuntansi itu yang paling banyak dibutuhkan gitu ya. Kalau boleh saya sebutkan tadi ada akuntansi, teknik memang paling banyak. Tapi saya kira nggak usah lah. Jadi yang paling terdiri memang akuntansi. Itulah mekanisme pasar gitu ya. Seleksi administrasi atau seleksi wawancara. Pertama seleksi administrasi nanti termatch gitu ya. Kalau kemudian perusahaan menghendaki mewawancarai dulu dari sebelum menerima magang bisa saja. Jadi diperbolehkan oleh embasi. Tapi beberapa itu ya langsung aja diterima, tidak lagi ada wawancara. Tapi bisa saja tergantung dari perusahaannya. Selama ini ada biasanya nanti by phone diteleponi, dilihat, ditanya-tanya gitu. Itu saya kira hanya untuk memastikan dia kali ini. Tapi ada bisa saja ada wawancara. Live streamingnya tidak bisa lagi, Mbak. Kalau tadi tidak. Ini. Aduh. Maaf Pak Kus, ini saya baru bisa masuk lagi. Tadi sinyalnya jelek, mau masukin bisa lagi, Mbak. YouTube-nya. Ini kodenya sudah live itu Pak, tapi ya udah ada pertanyaan itu mungkin barangkali tadi. Ini masih banyak ya, titip teman-teman tidak bisa live gitu. Iya Pak, maaf sekali. Oke, saya kira tadi maaf ternyata YouTube-nya ada gangguan, jadi ini hanya kapasitasnya hanya 100, sayang sekali gitu ya, 100 ini penuh gitu ya. Pertanyaan tadi udah banyak sekali, barangkali ada yang terlewat, mohon maaf gitu, atau masih ada yang masih mau menyampaikan, barangkali ada titipan teman pesan atau apa. Tadi secara satu persatu sudah saya jawab yang ada di chat itu, mudah-mudahan tidak ada yang terlewatkan, atau kalau ada yang terlewatkan silahkan, masih saya kasih kesempatan untuk bertanya. Ya, terima kasih responnya teman-teman, pertanyaannya banyak sekali. Ada pertanyaan ini, Arindia, berarti ini hanya diperuntukkan untuk yang sudah lulus. Lulus apa maksudnya ini? Arindia? Nyambung di sini? Arindia? Ya, Pak. Ya, ini
Pertanyaannya maksudnya diperuntukkan yang sudah lulus? Ini Pak, tadi kepotong, maksudnya kan yang di-share dari CDC yang di Instagram kan ada dari program dari Wika. Nah itu ada persyaratannya untuk yang sudah lulusan teknik sipil dan akuntansi. Berarti yang diperuntukannya hanya yang sudah lulus aja ya Pak? Berarti tidak masuk dalam program dari forum FHCI ini ya? Yang magang dari Wika syaratnya lulus Mas Cahyo? Enggak, gini Mbak Arindia, jadi kita itu kan melayani banyak perusahaan gitu ya, melayani ada yang magang yang sudah lulus dan lain sebagainya, itu banyak. Saya nggak tahu informasi yang mana. Kalau di keterangannya itu memang untuk yang sudah lulus, berarti memang itu magang yang sudah lulus, berarti bukan pola magang PMMB ini ya. Kalau dicermati gitu aja, prinsipnya gitu. Jadi karena kita banyak ya, ada banyak permintaan. Kita melayani permintaan dari perusahaan-perusahaan itu, ada melayani rekrutmen, ada kemudian melayani magang gitu, ada melayani kayak DBN itu magang tapi sudah yang lulus, itu berarti bukan konteks magang Kampus Merdeka ini gitu. Nah, yang kita inikan itu adalah PMMB gitu ya. Tapi sayangnya memang PMMB ini polanya kayak Pegadaian kemarin itu, dia ngambil itu. Kalau kemudian tadi dipersyaratkan dia sudah lulus, berarti ini bukan magang PMMB ini, bukan konteksnya untuk ini. Tapi kalau yang PMMB yang tadi lewat di PNS tadi, yang harus lewat pusat karir tadi, itu adalah ini skema PMMB. Begitu ya? Saya banyak hal gitu. Yang Anda maksud mungkin yang mana, yang share yang mana gitu ya? Karena banyak ini share itu. Prinsipnya gitu, sesuai dengan yang di situ ya, Mbak Arinda. Kalau itu yang sudah untuk yang lulus, berarti itu bukan PMMB. Jadi sekali lagi, jangan confuse dengan ini ya. Yang PMMB itu hanya satu gitu ya. Kalau yang lain-lain itu, kalau yang Wika, yang Pegadaian tadi, anggap aja itulah bukan PMMB gitu ya. Karena memang ya beberapa perusahaan itu ada yang dia tidak lewat skim itu, tapi polanya sama dengan PMMB gitu ya. Tapi sebetulnya itu bukan PMMB gitu aja lah. Jadi polanya skemnya. Karena banyak, nanti akan semakin banyak, kita juga akan dengan perusahaan swasta, dengan ini, nanti skemnya macam-macam gitu kan. Karena kita memfasilitasi Kampus Merdeka. Kemarin dengan BI juga ada magang juga, tapi minta dengan ini, dengan BI kita sudah diminta beberapa ini, ya magang juga 6 bulan, kontaknya Kampus Merdeka, tapi bukan PMMB, karena bukan BUMN kan. Nanti ada yang lain-lain lagi gitu. Jadi kalau Anda bicara magang itu, dan kalau magang itu mesti PMMB gitu ya. Itu ya saya jelaskan ya. Kalau tadi ada pertanyaan ini, saya belum cek informasi yang mana. Yang dibutuhkan apa Mbak Rindia tadi, yang di Wika tadi? Untuk akuntansi sama teknik sipil Pak. Oh iya, tapi di situ dipersyaratkan sudah lulus gitu ya? Iya. Oh iya, berarti itu bukan PMMB. Oh ya Pak, baik Pak, terima kasih. Berarti bukan PMMB. Ya. Oke. Ada lagi? Nah, dimulainya bulan apa? Periodenya itu ya semester genap besok itu, Februari sampai Juli kan gitu ya. Atau bahkan periodenya itu sebenarnya Januari sampai Juni gitu ya. Kalau di timeline-nya dia masih. Tapi dalam kenyataannya ini Februari aja baru seleksi gitu ya. Jadi ada molor-molor gitulah gitu ya. Kurang lebihnya gitu. Tapi tetap masih dalam koridor semester itu. Jadi kalau terkait dengan semesternya, nanti misalnya molor dikit sana dan ada toleransi, pasti nanti untuk semester berikutnya itu Anda sudah bisa kuliah di semester berikutnya. Tapi semester ini memang ini. Barangkali nanti ada yang bisa mulai itu baru Maret itu baru mulai gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan satu semester Anda meninggalkan satu semester ini. Nanti pasti berakhirnya akan ada ini ya. Kalau mungkin masih ada molor dikit, tapi Anda mesti bisa izin untuk bisa ikut di semester ganjilnya nanti. Misalnya Anda semester 6, nanti semester 7 Anda sudah bisa ngambil di semester 7. Itu udah dipastikan gitu. Kalau itu jaminan. Cuma kadang-kadang molor dikit ini ya, biasa kayak Anda KKN itu kan juga molor, kemudian nanti isi KRS-nya agak lambat dikit gitu kan, itu soal biasa gitu. Kalau periodenya ya itu Januari, Juli tadi gitu.
atau lebih tepatnya Februari Juli kan gitu. Nanti semester ganjil semester genap. Prinsipnya gitu ya. Jadi kalau ada molor-molor dan lain sebagainya saya kira ini. Nanti perusahaannya juga berangkatnya tidak sama gitu ya. Tapi tetap di kisaran itu. Sama juga Anda kuliah kan semester ini kan kadang-kadang mulai Juni, kadang-kadang di selesainya agak cepat, kadang-kadang agak belakangan kan juga sama sebetulnya. Waktu kuliah pun juga sama. Ujiannya kalau ini sudah selesai, kalau tahun kemarin kalau selesainya ini kan agak maju mundur dikit kan, tapi tetap di periode itu. Oke, cukup ya. Ada lagi? Masih kasih kesempatan? Ini terakhir tadi Farel, dimulainya bulan apa? Nah itu mengikuti itu. Baik, kalau sudah tidak ada, saya kira pertemuan kita akhiri. Mohon maaf teman-teman yang di YouTube tidak bisa mengikuti secara full gitu ya, karena ada kendala teknis gitu ya, sehingga nggak bisa ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan sosialisasi ini bisa memfasilitasi Anda untuk melaksanakan magang. Nanti kalau ada hal-hal yang lainnya yang bisa ditanyakan terkait dengan magang, itu bisa nanti komunikasi dengan di pihak CDC. Nanti ada Mas Cahyo atau mungkin lewat di web sana ada Anda tanyakan atau Anda langsung ke CDC nanyain dan sebagainya, boleh aja silakan gitu. Sekali lagi saya garis bawahi terkait magang, peran CDC adalah memfasilitasi, menghubungkan Anda dengan perusahaan. Kemudian terkait dengan rekognisi itu ada di ranah prodi gitu ya. Jadi kalau kemudian nanti terkait dengan bisa tidaknya direkognisi dan kemudian teknis mengambil KRS dan lain sebagainya, kami CDC tidak bisa memfasilitasi terkait itu gitu kan. Terkait nanti Anda sudah magang bisa atau tidak direkognisi, itu juga CDC tidak bisa memfasilitasi itu. Yang bisa memfasilitasi itu adalah fakultas dan prodi gitu ya. Jadi bagiannya sendiri-sendiri terkait dengan rekognisi, terkait dengan mata kuliah, tolong dikomunikasikan dengan prodinya, dipastikan dengan pembimbingnya nanti bisa atau tidak gitu kan, berapa yang bisa direkognisi. Ini kami di CDC tidak bisa memfasilitasi itu karena tidak punya kewenangan di dalam hal mata kuliah. Kewenangan itu ada di prodi, tidak bisa mengambil kebijakan apapun terkait dengan mata kuliah itu. Kami hanya bisa menghubungkan antara perusahaan dengan ini, proses pelaksanaannya, kemudian MOU-nya dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih. Kita tutup pertemuan hari ini. Semoga sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.